Selamat pagi, terima kasih sudah mengikuti video ini. Selamat datang di Hero Persen. Relate sih. Kebetulan ini saya bikin jam 5 kurang, ini masih subuh gitu. Selamat pagi. Baiklah, ini cerita dari ini cerpen karangan Dani Dwi P. Kategori cerpen horor hantu. Luas moderasi pada 3 September 2023. Judulnya Teror. Langsung aja. Suara serangga kembali muncul menyamarkan kehidangan malam. Keberanian tersendiri bagi seorang perempuan yang kini duduk di bangku 3 SMA yang tinggal sendiri di rumah yang terkenal keangkerannya. Diva namanya, seorang perempuan yang pintar akan matematika. Dan pada malam hari ini Diva tengah mengerjakan tugas matematika yang sangat banyak yang harus diselesaikan pada malam itu juga. Tapi dengan diri yang musik, Diva menjadi lebih semangat. Tapi tiba-tiba ketika Diva sedang mengerjakan tugasnya, tiba-tiba lagu yang harusnya masih berputar tiba-tiba mati. Gak ada sesuatu kok bisa mati, batin Diva sejenak dan menyalakan musiknya lagi, lalu melanjutkan mengerjakan tugasnya lagi. Tapi ketika sudah selesai, pada saat Diva meregangkan tubuhnya, musiknya tiba-tiba mati lagi. Tapi kali ini Diva tak menghiraukannya dan berjalan menuju kamar dengan HP di genggamannya. Lalu kejanggalan mulai menjadi tiba-tiba. Tapi kali ini Diva tidak menghiraukannya dengan berjalan menuju kamar dengan HP di genggamannya. Lalu kejanggalan mulai menjadi tiba-tiba semua lampu bergerak-gerak dan mati menyala sendiri seakan ada yang memainkannya. Lalu dari HP Diva muncul tawa seorang perempuan. Diva sontak terkaget dan membanting HP-nya, lalu berlari ke kamar dan menutupi dirinya dengan selimut. Diva memaksa memejamkan matanya dan berpikir positif mengingat tubuhnya basah akan keringat. Hingga waktu berlalu dan Diva akhirnya tertidur. Tring, alarm berbunyi dengan keras yang membangunkan Diva dari tidurnya yang tidak nyenyak. Begitu kagetnya Diva ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Gerbang sekolah akan segera ditutup dan dengan cekatan Diva memakai seragamnya dan berangkat ke sekolah tanpa mandi. Begitu sampai di sekolah, masih ada beberapa waktu tersisa. Diva bergegas menuju kantin untuk membeli sepiring pecel. "Kenapa matamu hitam kayak gitu, Pak?" tanya Mbak Sri, pelayan kantin. "Enggak, cuman mungkin gara-gara kemarin aku begadang karena banyak tugas," jawab Diva. "Jangan begadang lagi lain kali." Diva mengangguk dan bergegas menuju ke meja teman-temannya dengan sepiring nasi pecel. Diva menarik satu kursi dan menaruh nasi pecelnya. "Eva, kenapa mata kamu kok hitam gitu?" tanya Lia, teman Diva. "Iya, Pak, tambah ayah." "Enggak, cuma kurang tidur," jawab Diva pendek. Diva mulai melihat nasi pecelnya yang tak terasa bel masuk kelas berbunyi. Jam pelajaran Diva lewati dengan mudah dan tanpa hambatan hingga bel istirahat berbunyi. Setelah guru pergi, Lia dengan wajah sinisnya bersama ayah menghampiri Diva. "Eva, kenapa sih lo kok setiap datang ke sekolah pasti dengan mata panda? Emangnya setiap malam kamu ngapain sih?" tanya Lia. Jadi selama ini selalu ada sesuatu yang mengganggu setiap malam kucat. Nggak pernah aja sekali sejak pindah aku merasa tenang di rumah, seakan ada hantu yang sangat suka menerorku, jawab Diva panjang lebar. "Kasian ya Diva," kata ayah prihatin. "Ya mungkin kita harus nginep di rumah Diva malam ini ya, biar Diva bisa tenang, berhubung hari ini malam minggu kan," kata dia. "Iya Kak." "Iya, aku setuju ya," sahut ayah. Tulut, bel pulang berbunyi. Tulut. "Ya guys dia," ajak ayah. "Kalian bener mau nginep?" "Ya iyalah Pak," kata Lia. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan
Mereka mulai berjalan menyusuri jalan sambil memandang matahari yang sebentar lagi akan tenggelam, dan malam akan segera tiba. Kini mereka berdiri memandang rumah Diva yang gelap dan berjalan pelan menuju pintu dengan penerangan senter karena seluruh lampu belum dinyalakan. Diva membuka pintu rumah dan menyalakan seluruh lampu hingga seluruh ruangan terang. Mereka mulai menyalakan TV dan menonton drakor hingga atas malam. Jam menunjukkan pukul 12 malam, mereka mematikan TV-nya dan bergegas tidur. Tapi sebelum itu Diva dan Lia menuju kamar mandi dahulu, sedangkan ayah duduk di ruang makeup. Jam menunjukkan pukul 12 malam, mereka mematikan TV-nya dan bergegas tidur. Tapi sebelum itu Diva dan Lia menuju kamar mandi dahulu, sedangkan ayah duduk di ruang makeup Diva sambil memandangi dirinya di cermin Diva yang besar. Tapi ketika ayah sedang iseng menggunakan makeup Diva, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang tampak menyeramkan di belakang ayah. Ayah mulai melirik ke belakang dengan pelan-pelan, dan ternyata tidak ada apa-apa. Ayah menghirup nafas lega dan ayah membalikkan wajahnya kembali ke cermin. Sontak ayah terkaget, ternyata anak kecil itu sudah di hadapannya. Tepat dengan kengerian ayah berteriak dan berlari ke kamar mandi menghampiri Diva dan Lia yang berada di kamar mandi. "Papa, ada hantu Pak, aku takut Pak," tanya ayah. "Di mana ya?" tanya Diva panik. Seketika lampu bergoyang-goyang, mati menyala. Mereka mulai panik dan lalu tiba terdengar suara perempuan menjerit dan tertawa. Mereka ketakutan dan akhirnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya Lia dan ayah pulang dengan mengajak Diva pergi dari rumah angker itu, dan teror selama ini yang dirasakan oleh Diva bisa selesai. Ya, jadi itu cerpennya, judulnya Teror. Jadi Diva ini dia tinggal sendiri di rumah besar, kelas 3 SMA, pintar matematika. Di suatu malam dia mengerjakan tugas sambil menyalakan musik, tiba-tiba musiknya mati. Terus habis itu kejanggalan lainnya, rumahnya tuh lampunya mati menyala tanpa dikehendaki sama Diva itu. Akhirnya dia terganggu tidur malamnya, tidak nyenyak. Terus dia tiba-tiba tertidur, dia bangun jam 7 pagi. Dia langsung bergegas berangkat ke sekolah. Nah, dia sekolah, dia tuh ada temennya bernama Lia dan Ayah. Jadi di sini tokohnya 3, Diva, Ayah, Lia. Nah, Diva ini cerita di rumahnya ada teror dari hantu yang menunggu di rumah dia. Nah, Ayah dan Lia ini punya usul gimana kalau nginep di rumahnya Diva karena malam minggu. Nah, akhirnya mereka nginep mampir di rumahnya Diva. Mereka sampai jam 12 malam. Diva dan dia ini ke kamar mandi. Nah, ayah ini dia ke makeupnya Diva, cermin besarnya itu. Tiba-tiba dia melihat dari cermin di belakangnya ada sesosok anak kecil dengan wajah yang cukup menyeramkan. Dia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Dia balik ke cermin, dia kaget tahu-tahu ada anak kecil di depannya dengan wajah yang mengerikan. Sontak dia teriak, "Fa, ada setan, Fa." Nah, akhirnya lampu rumah mati nyala, dan kemudian ada tertawa dari seorang perempuan. Akhirnya mereka tertidur. Besok paginya Diva dan Lia ngajak Diva agar keluar dari rumah itu yang angker agar terornya bisa selesai. Jadi terima kasih sudah menyelesaikan tentang sampai video akhir ini. Tolong di komen terserah, komen apa aja, ngeliat penampakan, saran, dihujat, terserah. Kurang ini, terus di subscribe, di like, di share, di komen. Terima kasih.